Jika Anda belum tahu apa itu dark web, maka silakan tonton video saya yang ada di pojok kanan atas terlebih dahulu agar bisa membedakan apa itu deep web dan apa itu dark web. Kebanyakan orang merasa sudah masuk ke deep web dan biasa saja. Yang mereka tidak tahu adalah mereka harus masuk dark web untuk melihat berbagai hal terseram di dunia secara nyata. Namun jelas situs-situs dark web tersembunyi di deep web dengan akses masuk yang susah. Berikut saya berikan testimoni orang-orang yang sudah pernah masuk ke dark web. Kisah pertama. 10 tahun yang lalu saya menjelajahi dark web dan masuk ke suatu forum Super Adventure Club dari South Park. Sekelompok orang kaya di sana mendiskusikan cara menculik anak-anak dari berbagai belahan dunia. Bagaimana mereka memiliki berbagai tipe anak, bagaimana merawat mereka secara tersembunyi dan tetap sehat, serta pembahasan berapakah usia termuda seorang anak untuk bisa menjalani berbagai variasi kegiatan seksual. Forum tersebut membuat saya depresi berbulan-bulan dan akhirnya saya memutuskan tidak lagi mengakses dark web. Kisah kedua. Saya ingat pernah masuk ke dark web dan melihat video seseorang yang menguliti wajah seseorang dan kemudian mengenakannya di wajahnya sendiri. Itu adalah tipe video-video di sana yang membuat saya benar-benar ketakutan setengah mati. Kisah ketiga. Saya sering memotret obat-obatan untuk penjual lokal dan saat melakukan tugas saya, si penjual memperlihatkan saya suatu situs di dark web di mana ada orang yang kerap menyetubuhi hewan mati, memposting foto-fotonya lengkap dengan deskripsi. Jika di-scroll lebih lanjut, ada adegan di mana ia berjalan mendekat ke tubuh manusia. Saking seramnya, saya langsung berlari menjauhi komputer tersebut. Kisah keempat. Saya ingat di dark web ada suatu forum dan orang-orang mendiskusikan cara menyembunyikan penyakit AIDS berhubungan dengan orang agar penyakit itu tersebar. Kisah kelima. Teman saya ke dark web dan pernah menemukan sebuah situs lelang di mana orang akan memotong tubuh gelandangan dan orang-orang akan mengajukan penawaran harga atas bagian tubuhnya. Kisah keenam. Saya dan teman-teman pernah masuk ke dark web tahun 2012 dan mendapatkan seseorang memperdagangkan anak-anak kecil. Ia membuka pre-order khusus anak-anak berdasarkan apa yang pembeli mau dan jelas akan menculiknya. Dan rentang harganya adalah 5-50 ribu dolar Amerika atau setara dengan 70-an juta sampai dengan 700 juta rupiah. Ia bahkan memiliki koleksi list foto-foto anak yang telanjang dan berada di ruangan kotor. Kami pun segera mematikan komputer melihat iklan tersebut. Kisah ketujuh. Saya melihat seorang ibu dan bapak memaksa putrinya yang berusia 8-10 tahun agar menjalani trisam dengan mereka. Kisah ke-8. Saya melihat banyak orang kacau secara mental di dark web. Ada orang-orang dengan tendensi bunuh diri, ada orang-orang yang memberi tips untuk bunuh diri, dan ada bagian khusus yang memuat cara-cara merayu saudara sendiri untuk berhubungan atau incest. Saya ingat saya pernah melihat seseorang mengaku mencintai saudara perempuannya di sana, namun ditolak mentah-mentah. Ia kemudian membunuh saudaranya itu dan melakukan bunuh diri. Pada pesan sebelum kematiannya, ia menuliskan, "Saya tidak sengaja membunuhnya, saya rasa saya juga akan mati." Dan info ini kemudian ada di berita TV tanpa menyebutkan sumber dark web. Kisah ke-9. Kalau saya pernah menemukan halaman teknik penyiksaan manusia tanpa membuatnya mati, penjualan material merakit bom, dan cara detonasinya. Kisah ke-10. Saya pernah sangat aktif dalam pembahasan Elsa Gate dan mengekspos soal link pedofil dalam kanal YouTube saya. Ada seseorang yang mungkin melihat video YouTube saya, lalu mengirimkan pesan pribadi kepada saya yang ternyata adalah link menuju ruang pedo di dark web. Saya menghapusnya karena takut, namun tidak punya keberanian melaporkannya kepada FBI. Kisah nomor 10 tersebut menutup perjumpaan kita pada video ini.
Jika Anda tertarik untuk melihat kisah-kisah bagian selanjutnya yang lebih menyeramkan, silakan saksikan video Dark Web Part 3 yang berisi lanjutannya. Sampai jumpa.